Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, mudah-mudahan semua dalam kesehatan, senantiasa dalam kebaikan-kebaikan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan psikologi pendidikan ya. Nah, pada bagian ini sampai di ujung dari pembahasan kita terkait dengan psikologi pendidikan, yaitu temanya penilaian kelas ya, ataupun penilaian pembelajaran. Setelah sebelumnya kita membahas banyak hal, mulai dari pengertian apa sih psikologi pendidikan, lalu kemudian juga perkembangan-perkembangan individu, sampai kemudian mengenal individu ya dengan berbagai karakteristiknya, lalu kemudian juga berbagai pendekatan di dalam pengajaran ataupun pembelajaran, termasuk juga pengelolaan kelas ya. Nah, kita sampai pada penilaian kelas ataupun kemudian bagaimana cara di dalam menilai. Nah, perlu saya sampaikan terkait dengan konsep dasar dari penilaian, apa sebenarnya penilaian itu sendiri ya. Nah, penilaian ini merupakan bagian terintegrasi dan berkelanjutan ya di dalam pembelajaran. Artinya pembelajaran itu kan punya target, punya tujuan ya. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa target kita sudah tercapai atau seberapa persen sudah tercapai. Ya, secara kuantitatif, secara kualitatif seperti apa nih pencapaiannya. Nah, itu butuh penilaian. Maka dari itu penilaian itu sederhananya adalah kita membandingkan antara hasil dengan satu standar ya, satu patokan. Atau kalau di sini berarti dibandingkan antara pencapaian dari siswa, performansi siswa, kinerja siswa dengan target yang sudah dicapai atau dengan target yang jadi patokan. Ya, target yang sudah dicapai oleh siswa dibandingkan dengan patokan ataupun target yang memang sudah ditetapkan. Nah, di situ tentu nanti akan berlanjut ya. Artinya berlanjut itu apa? Kalau misalnya kalau hasilnya nggak bagus semua, itu tentu kan jadi pertanyaan ya. Bagian mana yang kemudian salah? Apakah cara penyampaiannya atau mungkin juga metodenya atau di dalam diri siswa ataupun yang lainnya ya. Disitulah disebut dengan berlanjut. Nanti akan terus kemudian proses perbaikan ya, terus kemudian penyampaian ke siswa, tentu metode pengajaran dan seterusnya pasti akan ada perbaikan, lalu evaluasi dan seterusnya ya. Kayak kita inilah, kita sudah materi ini saya buat di ujung dari 2021, maka kita perlu evaluasi kan, pencapaian sudah seberapa persen nih pencapaian kita kan gitu ya, pencapaian secara personal. Lalu kemudian ada evaluasi seperti apa. Tentu ke depan di tahun 2022 kita akan ada perbaikan-perbaikan ya. Mana yang kurang, mana yang kemudian harus ditingkatkan lagi dan seterusnya. Ya seperti itu, artinya berlanjut ya. Lebih dari sekedar memberikan ujian atau memberikan skor. Jadi penilaian di sini itu lebih dari hanya sekedar skor, lebih dari hanya sekedar memberikan ujian, tidak seperti itu. Tetapi ada makna di situ ya. Makna bagi pembelajaran sendiri adalah seberapa sudah tercapai. Makna bagi siswa adalah ya sudah sejauh mana dia berkembang. Di sini memahaminya, terus kemudian skillnya dan yang lainnya ya. Tujuan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang didapatkan siswa, metode yang digunakan beragam. Jadi memang tujuannya itu sama, semua tujuan itu sama, bahwa ingin mengetahui nih sejauh mana performansi ataupun hasil belajar dari siswa. Hanya saja metodenya itu bisa beragam ya. Artinya apa? Metode penilaian ini bisa beragam. Ya, kita ingatlah ada banyak cara untuk kemudian kita mengetahui apakah pembelajaran kita itu sudah berhasil atau belum ya. Kita bisa dengan interview atau bertanya secara langsung, atau mungkin juga dengan tes ya, ataupun dengan yang lainnya. Nah, nanti kita akan bahas ya di materi ini juga. Nah, bagian terintegrasi dari pembelajaran. Apa yang disebut atau dimaksud tadi bahwa penilaian itu bagian terintegrasi? Ya namanya bagian terintegrasi, ya kita lihat ini ya. Nah, di sini ada proses, kalau saya gambarkan seperti segitiga ya. Ya memang segitiga ya. Ya artinya
Yang seperti itu pembelajaran itu sendiri lah gitu ya. Kalau di sini gambarnya memang segitiga. Jadi kurikulum ataupun sekolah ataupun ya lembaga ya pasti punya kurikulum. Di dalam kurikulum itu ada tujuan, ada materi, ada metode dan sarana ya yang sudah dikemas demikian rupa, sudah didesain. Lalu kemudian di situ nanti akan disampaikan oleh pengajar ya ataupun guru. Sekaligus guru ini mengajarkan juga nanti mengevaluasi, menilai gitu ya. Nah, oleh guru disampaikan kurikulum ini ke siswa ya. Nanti di siswa ini akan dilihat hasil belajarnya termasuk kendalanya seterusnya. Nah, hasil dari sini nanti akan juga jadi masukan untuk kurikulum, masukan untuk guru ya, untuk kemudian proses perbaikan. Entah itu kurikulum itu sendiri, metode pengajaran ataupun yang lainnya. Termasuk kemudian mungkin ada kendala yang dihadapi oleh siswa, maka bantuan apa yang kemudian bisa diberikan ya. Nah, oleh karena itu di dalam penilaian sendiri kalau dari sisi waktunya itu kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebelum pengajaran ya, atau sebelum di sini pra instruksi, atau ada juga disebut dengan pretest ya, tes yang diberikan sebelum ada pelatihan, sebelum ada pengajaran gitu ya. Nah, itu dilakukan tujuan untuk mengetahui kesiapan mengikuti materi. Ya, kalau saya biasanya misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan ya, apakah yang disebut dengan psikologi pendidikan sudah tahu apa belum misalnya ya, atau sebelum-sebelumnya sudah belajar tentang psikologi apa saja. Nah, itu bagian dari pertanyaan-pertanyaan ringan untuk saya tahu sejauh mana nih pengetahuan dari teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti jadi guru ya tanya juga. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana nih ya, untuk kemudian kita berikan materi berikutnya. Atau kalau misalnya seleksi digunakan untuk masuk di sekolah tertentu misalnya ya, ada tes bacaan Al-Qur'an atau mungkin Iqra ataupun yang lainnya. Di situ dicek sudah sampai Iqra berapa misalnya. Bacaannya sudah sebagus apa. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu bagian dari disebut pra instruksi atau pretest atau sebelum pengajaran. Untuk tahu ya. Nah, setelah itu nanti kan tentu akan ada proses pengajaran atau pemberian instruksi. Di situ juga bisa dilakukan penilaian, namanya disebut penilaian formatif. Ya, selama proses itu berlangsung ya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah kemudian proses ini sudah untuk memastikan proses yang dilakukan, metode yang digunakan sudah benar apa belum, sudah sesuai belum dengan yang direncanakan gitu. Atau kemudian untuk tahu ada tidaknya kemajuan sesuai tujuan. Ya, artinya sudah selama pengajaran itu kita bisa juga melakukan. Artinya apa? Mengobservasi ya. Apakah ini anak-anak sudah kira-kira sudah cukup paham belum ya, gitu kan? Sebelum kemudian pelajaran itu selesai, atau kemudian bentuknya misalnya kuis misalnya. Kalau saya misalnya ada kuis, ada sebelum apa namanya sebelum materi dikasih kuis, atau kemudian selama apa namanya selama pelajaran atau materi itu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, itu memang bentuknya informal. Kalau formal ya bisa secara tertulis, tidak kemudian lisan ya. Kemudian berikutnya setelah kemudian pembelajaran selesai, itu juga bisa dilakukan namanya pasca instruksi atau pasca pengajaran, biasa dikenal dengan penilaian sumatif ya. Penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini setelah pembelajaran dilakukan untuk tahu apa penguasaan materi. Nah, umumnya kalau di kita kan ada ujian tengah semester itu untuk mengukur materi-materi dari pertemuan pertama sampai terakhir ya. Nah, itu juga disebut dengan sumatif, atau kemudian yang terakhir UAS ya, ujian akhir semester. Nah, ini juga termasuk juga disebut dengan sumatif ya. Nah, selama proses itu juga bisa dilakukan mungkin dengan kuis-kuis atau kemudian dengan tes yang lainnya, itu disebut dengan
formatif. Itu teman-teman ya. Termasuk kalau kemudian memberikan pelatihan, ingin tahu nih sejauh mana efektivitas satu pelatihan, ada nggak nih perubahan kalau kemudian pelatihan public speaking misalnya ya, atau pelatihan berani khotbah Jumat, percaya diri. Nah, sebelum diberikan pelatihan itu bisa dikasih pra instruksi atau post test, pre-test ya, untuk tahu ya mungkin apakah dia masih grogi apa enggak, omongannya bicara yang lancar atau enggak, misalnya seperti itu ya. Sudah tahu apa belum rukun-rukunnya khutbah misalnya ya, apa saja yang dibaca. Nah, baru kemudian diberikan pelatihan. Nah, setelah kemudian pelatihan diberikan, nah disitulah kemudian juga ada post testnya. Jadi setelah akhir kemudian dikasih ujian, entah pertanyaan bentuk tertulis atau kemudian bentuk lisan ya, interview secara langsung. Nah, itu contoh ya. Dan itu umum ya untuk dilakukan pretest sama post test untuk tahu efektivitas pembelajaran ataupun pelatihan. Nah, kenapa sih sebenarnya harus dilakukan penilaian? Ya, karena tadi penilaian itu lebih dari sekedar ujian atau memberikan skor ya. Tapi untuk tahu ya, ke siswa sendiri itu untuk tahu sejauh mana nih terkait sama kemajuan mereka ya. Kalau sekolah itu kan orang tua pasti tanya ya, anak saya itu sudah paham apa belum sih, sampai sejauh mana sih. Nah, itu kan butuh penilaian. Dan penilaian ini nanti kan dilaporkan dalam bentuk rapor. Ya, kalau teman-teman misalnya kuliah. Nah, bukti kalau kuliah itu apa? Katanya sudah kuliah sekian tahun. Nah, IPK-nya berapa kan seperti itu ya. Itu untuk tahu kemajuan dari pembelajaran siswa. Juga ke guru sendiri itu sebagai membuat keputusan tentang tindakan selanjutnya ya. Termasuk itu menjadi feedback. Kalau kemudian nilainya kok nggak bagus semua, nah itu kan mungkin ada yang salah seperti itu ya. Prosesnya, cara penyampaiannya ataupun yang lainnya, atau sarananya kurang atau yang lainnya. Jadi memiliki maksud dan tujuan atau fungsi ya. Dan juga mendiagnosis adanya masalah dalam belajar, bisa saja ini ya, ataupun kebutuhan khusus bagi siswa. Ini untuk dua-duanya. Misalnya terkait dengan penyampaian materi, misalnya apa itu, hukum tentang misalnya nikah ya. Di situ kan ada mungkin ada simulasinya seperti itu ya. Tapi dan sekarang online gitu kan. Dan materi itu mungkin tidak tersampaikan sehingga banyak yang tidak paham. Nah, situ kan tahu nih kendalanya. Dan dengan online dan kayaknya nggak bisa dilakukan dan harus ketemuan misalnya ya. Atau kemudian yang tahfidz misalnya ya. Ini kalau online misalnya susah. Makanya ketika diberi tes kok nilainya nggak bagus semua. Ini masalahnya di mana? Nah, itu ya. Jadi bisa mendiagnosis masalah di dalam belajar ataupun kebutuhan khusus siswa, itu ya. Terus kemudian dasar laporan untuk orang tua dan sekolah. Nah, tentu namanya kita mengajar itu juga punya tanggung jawab administratif ya. Kalau saya misalnya berarti tanggung jawab administratif ke kampus. Saya harus melaporkan terkait dengan nilai. Maka butuh untuk kemudian dilakukan penilaian. Kalau di sekolah ya berarti orang tua butuh dan juga sekolah butuh sebagai bahan nanti untuk laporan ya. Nah, di sini kaitannya sama penilaian itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita membuat perencanaan penilaian? Ini juga hal penting yang perlu dipahami. Nah, yang pertama adalah ya kita balik lagi ke tujuan ataupun target dari pembelajaran. Maka kita harus tahu targetnya apa. Itu yang menjadi pedoman di dalam kita menyampaikan materi kan. Dan kemudian itu yang juga yang kemudian yang diukur. Nah, jadi kita ingin A, terus kemudian di dalam pengajaran kita menyampaikan A, di dalam penilaian kita juga bertanya terkait seputar A. Jangan sampai kemudian berbeda. Maka pertama ya kenali targetnya, tujuan pembelajarannya apa, aspeknya apa. Nah, umumnya aspek itu kaitannya sama pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kognitif, afektif, konatif seperti itu ya. Bisa kemudian nanti skornya kuantitatif, bisa kualitatif. Nah,
saya memberikan informasi kaitannya dengan taksonomi Bloom ya, bahwa kalau di dalam pembelajaran itu mestinya ini tingkatannya, mulai dari mengingat, understanding, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, kritik, menciptakan atau membuat sesuatu. Mestinya yang bagus adalah seperti ini ya di dalam pembelajaran. Bukan hanya mengingat, bukan hanya memahami, tapi juga aplikasinya seperti apa. Termasuk nih psikologi pendidikan ini. Saya tidak berharap hanya mengingat atau memahami saja, tetapi nanti bisa diaplikasikan ya di dalam pembelajaran. Termasuk nanti juga dengan kemampuan yang dimiliki bisa menganalisis ada masalah-masalah seperti apa. Makanya di dalam pembelajaran kita itu saya sering memancing teman-teman untuk bertanya, berdiskusi, ada kasus seperti apa. Teman-teman kemudian di situ kan menganalisis ya, mengevaluasi dengan kepemahamannya. Sampai kemudian mengajukan semacam usulan, mestinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu sampai seperti itu ya, creating ya, creating, menciptakan ya, mulai dari ide, kalau nanti ya bisa produk ya. Kalau di kita masih sebatas mungkin rekomendasi ataupun pendapat. Ya, ini teman-teman ya, harusnya seperti ini. Ya, kalau misalnya teman-teman kayak misalnya jangan hanya tahu tentang sholat, memahami sholat, tetapi juga mempraktekkan ya, sampai kemudian tahu mengevaluasi ini sholatnya udah bener apa belum ya, sampai kemudian kalau belum bener gimana nih membuat bener, bukan kemudian membuat sesuatu yang baru ya. Nah, kecuali kalau kemudian kaitannya sama fikih ataupun yang lainnya. Nah, perlu untuk kemudian juga sini memahami hal yang baru atau menciptakan hal yang baru ya. Tentu pemikiran atau istilahnya istihad ya. Berikutnya, membuat penilaian berkualitas. Nah, agar kemudian penilaian kita itu benar-benar memang bagus, berkualitas, maka ada hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan. Pertama, komprehensif. Artinya apa? Tadi seluruh aspek-aspek tadi itu perlu diperhatikan semuanya nih. Ya, syukur-syukur termasuk kognitif, afektif, psikomotor tadi ya. Dan juga termasuk tadi taksonomi Bloom semuanya. Keterandalan bahwa alat ukur yang kita gunakan itu memang benar-benar kalau digunakan misalnya saat ini, besok ya bisa memberikan skor yang sama. Yang nggak tahu ya tetap nggak tahu misalnya ya, yang tahu ya tetap tahu, seperti itu. Dan valid artinya apa? Valid bahwa kalau memang tujuan pembelajaran itu ingin A, maka alat tesnya juga pertanyaannya mengarah ke A, misalnya seperti itu ya. Tuh. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan apa? Objektif. Artinya bahwa memang tes yang kita berikan itu benar-benar objektif, bukan subjektif ya. Bukan subjektif dalam arti bahwa ini memang kemudian bisa mengenali mana yang memang yang tahu, mana yang siswa yang tahu, mana yang enggak, seperti itu. Nah, kadang kan orang tidak sampai mikir seperti itu ya. Penilaiannya tuh kalau kira-kira itu kan subjektif ya. Makanya kan dibuat tes tertulis gitu ya. Itu tujuan untuk ini, untuk objektif. Nah, kalau kemudian pakai kira-kira, kayaknya tuh dia sering bertanya kayaknya paham. Itu kan bisa saja sebenarnya dia bertanya tapi nggak paham. Maka perlu kita berikan tes ataupun penilaian. Fair, adil, semua memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, menunjukkan performansinya dan tidak bias ya. Artinya apa? Dari pertanyaannya juga harus jelas, harus dipahami semua orang menangkap informasi yang dimaksud seperti apa, jawaban yang diharapkan seperti apa, ya, harus jelas di sini. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada hal lain yang saya kira juga perlu diperhatikan, ya misalnya terkait sama apakah menggunakan paper and pencil atau online atau yang lain. Tapi saya kira intinya 5 hal yang saya sebutkan itu hal yang prinsip ya. Hal yang lainnya yaitu sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, berikutnya di dalam penilaian, tren
ke sini itu juga ternyata ada beragam ya penilaian, mulai dari tes yang objektif ya untuk menguji pengetahuan, misalnya bentuknya pilihan ganda, itu memang dibilang itu objektif, artinya memang ya seperti itu gitu. Karena kalau kalau memang yang diharapkan A, kuncinya A, dia menjawab B ya salah. Itu namanya objektif ya. Tapi memang itu kelemahan, tetap ada kelemahannya. Karena itu hanya sebatas pengetahuan, kita nggak tahu apakah orang itu punya benar-benar punya skill, punya kemampuan atau enggak. Tapi kalau tahu iya tahu ya. Tapi bisa saja tahunya itu karena menghafalkan, hanya remembering dan understanding. Tapi untuk analisis mungkin dia kurang tahu. Ya, kalau kita ingin mengharapkan lebih, maka juga perlu penilaian kinerja. Bisa bentuknya IC, bisa bentuknya tugas, eksperimen, studi lapangan, dan seterusnya. Cuman kadang ini juga sifatnya subjektif, ya, karena menilai kan secara kualitatif kan. Maka untuk kemudian bisa objektif itu perlu indikator-indikator. Ya, misalnya dalam menulis IC, ya poin penilaiannya apa? Kayak teman-teman lah makalah misalnya. Di dalam makalah itu satu terkait sama tata tulis benar apa enggak sih. Kemudian yang kedua referensinya, cara nulisnya. Terus kemudian tiga copy paste apa enggak misalnya seperti itu. Ya, ini indikator-indikator untuk kemudian penilaian itu bisa tetap objektif ya, dan mengukur lebih dari hanya sekedar tahu, tapi juga di sini benar-benar mampu lah ya, punya kinerja, punya bukan hanya remembering kalau tadi taksonomi belum, tapi bisa mengaplikasikan ya. Ada bikin IC, mungkin eksperimen dan yang lainnya. Ataupun tes keahlian kognitif level tinggi. Nah ini ada juga tes yang memang dibuat itu butuh kemampuan bukan hanya orang itu ingat, tetapi juga benar-benar paham, itu bisa menganalisis. Ya tadi kalau ingat taksonomi belum tadi, level ujiannya itu bukan hanya remembering, ya, tetapi juga benar-benar paham karena dikasih kasus di situ, dia mikir pakai teori apa, ya, kemudian menganalisis, menyelesaikan masalah di situ. Nah ini ya teman-teman. Nah bisa juga dari paper and pencil, kalau dari bentuknya bisa dengan paper and pencil bisa tertulis ya, atau kemudian kalau sekarang itu bisa komputer based test ya, tapi juga sekarang ini kalau saya kira udah online ya, bukan hanya komputer based test tapi juga online ya, online test ya, bukan hanya offline tapi online. Dan istilahnya kalau komputer basic kan seolah-olah kalau saya itu seperti apa namanya ujian ABC gitu. Kalau sekarang kan banyak ya, beragam ya, online tuh sangat-sangat beragam gitu ya. Termasuk kemudian yang tertulis, yang kemudian juga ada yang merekam, jawabnya rekam, atau kemudian dengan video ataupun yang lainnya, atau interview, kan beragam ya. Nah, bentuk penilaian bisa saja tidak tunggal, tetapi dengan sejumlah metode. Jadi penilaian ini juga bisa beragam, teman-teman. Tidak hanya kemudian satu, tapi bisa beragam. Kalau saya misalnya kan ada kuis ya, ada UTS, ada UAS gitu ya. Jadi bisa beragam, dari tugas, presentasi, ya, kemampuan berbicara dan yang lainnya. Artinya apa? Kita bisa combine dengan beragam, ya. Atau kemudian tesnya ada yang ABC, ada yang kemudian pilihan ganda ya, ada kemudian esai. Beragam ya metode yang digunakan. Nah, bentuknya bisa soal pilihan ganda, benar salah juga bisa, atau mencocokkan. Kalau ini biasanya untuk yang anak-anak ya, SD, SMP atau TK itu biasanya mencocokkan, misalnya merah dengan apa, itu kan levelnya untuk remembering sama understanding yang udah paham ya. Tapi untuk kemudian sampai analisis, sampai kemudian untuk ini orangnya sudah benar-benar tahu apa belum sih, nah itu kan bisa dengan IC, dan jawabannya bisa panjang bisa pendek. Atau kemudian wawancara bisa kemudian bentuknya proyek, artinya diberikan penugasan misalnya ya, untuk kemudian kayak KKN itu sepemahaman saya itu proyek ya. Atau portofolio
misalnya penugasan diminta untuk membuat apa yang ya produk seperti itu yang nanti kemudian dikumpulkan itu menunjukkan performansinya. Nah, teman-teman kalau tertarik soal ini bisa dibuka di playlistnya asesmen perkembangan anak usia dini. Di situ saya sampaikan contoh-contohnya ya. Juga self assessment artinya ini diminta misalnya guru meminta siswanya untuk kemudian mengevaluasi dirinya sendiri, namanya self assessment ya. Apa sih yang kurang dari saya? Nah, kayak yang saya praktekkan itu biasanya saya tanya mana yang belum paham. Nah, itu bagian dari self assessment sebenarnya. Oh, saya belum paham ini. Oh, saya semuanya kayaknya sudah paham. Misalnya seperti itu, namanya self assessment ya. Nah, tren penilaian alternatif dari yang sekian tadi ada yang sekarang memang sudah berkembang ya, misalnya berbasis kinerja ya. Ini apa yang diketahui dan bisa dilakukan oleh siswa dari materi yang disampaikan. Bukan hanya kemudian tahu, tapi juga yang dipraktekkan gitu ya. Tentu di sini butuh kejelasan tujuannya apa, kriterianya tadi ya, indikatornya, lalu kemudian bagaimana nih mengukurnya, settingnya, termasuk menilainya bagaimana, ini juga perlu diperhatikan. Ada penilaian portofolio, ini kaitannya dengan karya-karya siswa ya yang kemudian disusun. Nah, kalau di sini juga perlu dilibatkan mana yang dipandang ini nilai karya yang bagus seperti itu ya. Sehingga kemudian juga di situ didiskusikan, direview ya, kriterianya apa saja, lalu kemudian juga dilakukan penilaian. Ini mana nih yang bagus? Misalnya kalau anak gambarannya, kalau anak PAUD itu biasanya pakai portofolio ya, dilihat itu untuk tahu perkembangannya ya, gambar-gambarnya itu dari waktu ke waktu kan jelas itu ya. Atau kemudian juga dilihat nanti dipilih yang paling bagus karena itu menunjukkan portofolio dia bagus atau kinerja yang bagus. Karena mungkin namanya anak-anak yang kadang nggak mood ya, seperti itu ya, nggak seneng, akhirnya kan karyanya nggak bagus. Tapi kok ada karya yang bagus, sebenarnya dia bisa, tetapi karena namanya anak-anak kadang termotivasi, kadang enggak. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau mau mampu, dia mampu. Tapi memang emosinya yang boleh perlu untuk kemudian diasah lagi misalnya ya. Nah, di dalam penilaian itu juga perlu namanya grading ya. Kita perlu untuk bandingkan dengan standar atau kalau dulu itu ranking ya. Ya minimal banget adalah grading sesuai dengan ini ya, rata-rata di kelas. Itu untuk tahu. Kalau sekarang mungkin jarang digunakan ya. Tapi kalau dulu bayangannya misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3 seterusnya ya. Ada juga yang kalau ini kita gunakan di kelas kita ya, di kuliah misalnya dengan menggunakan namanya absolute grading ya. Dasar penilaiannya apa? Ya, sudah kita tentukan. Misalnya nilai A ini 81 sampai 100 itu A dan seterusnya ya. Ada grading berbasis standar. Dasar perbandingan adalah kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya itu ditentukan bahwa ini lulus itu kalau dia istilahnya apa ya, standar kelulusan minimal ya, SKM atau apa namanya, atau SMK ya, standar minimal kelulusan. Misalnya 75 nih dipandang lulus ya. Nah, itu jadi kriteria. Ya, nggak ada ranking tapi ada standar minimal kelulusan. Kalau di atasnya itu berarti dia sudah lulus. Kalau kemudian nilainya 100 berarti luar biasa, bagus seperti itu. Nah, ini standarnya masing-masing ya. Kayak UN itu dulu kan bagian dari standar ya, standar yang nasional kan. Nah, kalau itu kan atau misalnya ranking sekota, kalau ranking sekota itu pakai ini grading on the curve ya. Kalau sekarang pakainya kan ini ya, pakai standar. Orang udah lulus apa belum sih? Nah, itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Laporan penilaian setelah kemudian dinilai, tentu ini perlu dilaporkan, dipertanggungjawabkan ya, disajikan dalam bentuk rapot. Ini memuat aspek ya tadi ya, kognitif, afektif, psikomotor ataupun yang lainnya. Kadang juga beragam ya, tapi setidaknya ini yang umum ya. Penyajian secara kuantitatif ataupun angka dan juga biasanya juga secara deskriptif. Artinya misalnya ini sudah mampu atau belum atau apa gitu ya, sifatnya kualitatif. Kalau teman-teman tertarik biar juga teman-teman belajar
tentang hal yang lain, nah, teman-teman bisa buka ya di asesmen pembelajaran anak usia dini. Di situ juga ada gimana sih cara menuliskannya, misalnya seperti itu ya. Atau kalau teman-teman cermati di IPK-nya masing-masing, di situ kan ada A, B, C dan seterusnya ya. Dan juga ada kumulatifnya gitu kan. Dan juga ada keterangannya barangkali memuaskan dan memuaskan dan yang lainnya. Tapi kalau anak-anak nanti lebih detail lagi yang sifatnya kualitatif ya. Nah, juga biasanya di dalam laporan itu ada saran pengembangan ya, apa yang kemudian perlu dilakukan oleh orang tua ke anak misalnya ya. Misalnya dia soal hafalan yang kurang seperti itu kan ya. Nah, itu jadi catatan bahwa ya saran untuk orang tua lebih mendampingi misalnya, atau bacaannya kurang lancar ya berarti harus dimurojaah dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, saya kira itu terkait sama penilaian kelas saya agak cepat, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan juga sekaligus nih bagian akhir dari psikologi pendidikan ya, materinya teman-teman bisa buka lagi materi-materi sebelumnya, juga bisa buka materi-materi terkait baik itu psikologi perkembangan dan juga asesmen pembelajaran anak usia dini. Saya kira juga akan menambah referensi dan juga materi-materi yang lainnya. Tetapi untuk sesuai dengan silabus yang saya berikan, ini bagian dari yang terakhir, dan selanjutnya nanti ujian akhir semester ataupun UAS ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang ataupun yang salah, mohon juga maafkan. Dan apapun yang teman-teman dapatkan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan teman-teman ya, di dalam mengasah skill kaitannya sama mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.